warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia TV12. Kembali hadir di hadapan Anda edisi 24 Maret 2021 yang akan menyajikan berita-berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Puspa Dewanda, mari kita simak berita pertama. Cuaca buruk yang terjadi membuat tanaman cabai milik para petani di Kabupaten Kediri rusak parah. Dampaknya, hasil panen turun drastis hingga membuat harga cabai melambung tinggi di pasaran. Para petani cabai di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ini mengeluhkan banyaknya hama warang yang menyerang tanaman mereka. Akibat serangan hama ini, buah cabai yang seharusnya siap panen jadi membusuk dan rontok. Rusaknya tanaman cabai itu berdampak pada penurunan hasil panen petani. Bahkan, penurunan hasil cabai petani mencapai 60% dibanding biasanya. Imbasnya, harga cabai di tingkat pedagang terus melonjak tajam. Selain serangan hama, cuaca ekstrim akhir-akhir ini juga menjadi penyebab turunnya hasil panen petani. Kini harga cabai di pasaran telah menyentuh angka Rp120.000 per kilogramnya. Sedangkan di tingkat petani, harga cabai rawit telah mencapai Rp100.000 per kilogram. Meski harga jual tinggi, petani belum menerima keuntungan yang besar karena biaya pupuk dan pestisida untuk perawatan yang cukup mahal. Nah ya hasilnya ya tidak baik, banyak yang rusak, bosok, patek, hasilnya sedikit yang baik. Penurunannya sampai berapa persen Bu hasil panennya Bu? 20%, 60% 60%. Ibu ya. Biasanya dapat berapa terus sekarang dapat berapa Bu? Lah, mau naik ya 70, sekarang baru 30. Sekarang ini hasilnya belum tahu. Kondisi rusaknya tanaman cabai para petani diperkirakan akan berlangsung pada datangnya musim kemarau nanti. Sudah sepekan, ratusan sekolah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menggelar pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka digelar dengan mengutamakan penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Sebanyak 330 sekolah di 13 kecamatan di Kabupaten Batang yang berstatus zona hijau sudah mulai menggelar sekolah tatap muka. Di SMP Negeri 1 Warung Asem Batang ini misalnya, penerapan protokol kesehatan ketat dilakukan oleh pihak sekolah baik untuk siswa maupun guru. Mereka wajib dicek suhu sebelum masuk, mencuci tangan hingga menjaga jarak di dalam kelas. Saat jam istirahat dan jam pulang, guru juga mengawasi para siswa agar tidak berkerumun. Pada jam istirahat, para siswa juga tidak diperkenankan keluar dari lingkungan sekolah. Mereka disarankan membawa bekal makanan dari rumah masing-masing. Kegiatannya anak dikendalikan banget, dikontrol banget supaya tidak ada kerumunan, sehingga masih ada jarak antar siswa, sehingga satu kelas itu yang masuk hanya separuh saja, 15-16 anak itu. Sehingga kalau kapasitas kelas itu sampai 32 satu rombel, itu masih memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka dan jarak antar siswa juga lebih dari. Di Kabupaten Batang ada 2 kecamatan yang belum diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka, yakni Kecamatan Ningpung dan Kecamatan Batang. Wakil Menteri Kesehatan Dante Sabsono meninjau vaksinasi COVID-19 untuk warga lansia khusus yang berdomisili di DKI Jakarta. Kemenkes nantinya menargetkan 1 juta sampai 1,5 juta vaksinasi per hari. Wamenkes hadir di hari pertama beroperasinya sentra vaksinasi Serviam di Sekolah Santa Ursula Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Untuk memudahkan proses, warga lansia disarankan mengikuti pendaftaran online dengan kuota 500 orang per hari. Dengan adanya sentra-sentra vaksinasi, Kemenkes nantinya menargetkan 1 juta sampai 1,5 juta vaksinasi per hari. Fasilitas kesehatan ketika kita menyelenggarakan fasilitas vaksinasi untuk tenaga kesehatan sekarang sudah menjadi 380 ribuan satu hari. Ini disebabkan karena ada sentra-sentra vaksinasi seperti ini. Nanti terus bergulir dengan ketersediaan vaksin yang semakin baik, kita akan menargetkan sekitar 1 juta sampai 1,5 juta vaksinasi sehari. Dengan jumlah yang sebanyak itu, maka diperlukan gerakan seperti ini sehingga sentra-sentra vaksinasi akan memberikan kontribusi yang lebih real untuk mendapatkan akselerasi jumlah vaksinasi yang makin baik dari hari ke hari sehingga herd immunity 70% dari populasi bisa tercapai sampai akhir tahun ini. Begitu kira-kira.
Pemprov DKI Jakarta terus melakukan program vaksinasi terhadap warga lansia yang tinggal di ibu kota. Diharapkan pada akhir Maret vaksinasi untuk warga lansia sudah rampung, sehingga April nanti dilanjutkan kepada para pedagang di pasar dan tenaga pendidik. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program TV 12 kali ini. Saya Puspa Dewamanda, mewakili seluruh staf yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.